Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai, saya mau mengingatkan, cek fakta, Bapa yang bukan Allah disanjung-sanjung oleh gereja di luar sana, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar, sejak dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya malah dinista, dihina, cuman dijadikan anak, dijadikan putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek aja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, baru selesai urusan baptisan ya. Baptisan selesai, ada 4 orang hari ini, terus dibikinin akte ya, dibikinin akte baptisan, terus ada biasalah ada sedikit tanya jawab begitu ya. Walaupun sebelumnya sudah dijelaskan, tapi setelah dibaptis itu ada aja yang pengen nanya gitu, Pak nanti gimana saya ini gitu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya kembali ditanya ya oleh saudara-saudara kita umat muslim ya. Gini, saya sekedar flashback dulu ya. Dulu ketika ada heboh-heboh pastor jalanan kesembuhan, banyak orang berjilbab kan ikut tuh. Mestinya kalau dia itu pemberita Injil yang benar, dia akan bilang, mohon maaf Bapak Ibu, kami ini khusus untuk Kristen. Bapak Ibu yang masih berjilbab, mohon maaf, mestinya begitu. Mestinya ya, mestinya kesembuhannya itu di dalam gedung sehingga tidak dilihat oleh orang-orang yang non-Kristen. Itu mestinya begitu. Ketika ini terjadi makin heboh, orang-orang berjilbab pada ikut ditepok-tepok oleh tukang sihir jalanan itu, pastor jalanan itu. Muslim nanya ke saya, Pak HTD sebaiknya bagaimana ya? Saya ini sering ditanya oleh mereka karena dia tahu saya Kristen sejati ya toh. Lalu saya membuat tayangan, entah 3 entah 4 saya lupa. Intinya bahwa itu sihir, itu tidak benar. Tayangan pertama nggak mempan, kedua nggak mempan, mungkin ketiga nggak mempan, lalu keempat saya kembali tegaskan itu sihir. Orang-orang berjilbab yang ikut itu sebenarnya penginjilan terselubung. Lalu puji Tuhan, dalam beberapa hari ini sudah resmi ditutup, dan saya minta polisi meresmikan ditutup selamanya, Pak. Ya, jangan nanggung-nanggung, Pak. Ini membuat gaduh dan ini tidak boleh. Tidak boleh menginjil kepada orang yang sudah beragama. Tidak boleh menginjil langsung seperti itu. Kalau dia betul-betul mau kesembuhan, ngumpet aja di dalam. Begitu ya ada yang seperti saya lakukan. Saya juga membaptis orang-orang yang dari luar Kristen, tapi itu hasil penginjilan dari YouTube begini, itu hak mereka mau dengerin. Saya bilang mohon maaf Bapak Ibu, kalau itu ya mohon dilepas dulu pakaiannya. Mereka ya kita nggak mau gitu melakukan begitu di kolam renang nanti dilihat orang ya, mohon dilepas dulu. Ya begitu ya. Itu pun kami memberitakan lewat YouTube begini saja ya. Lalu puji Tuhan, akhirnya tukang sihir jalanan kok kebetulan namanya sama dengan tukang sihir di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 11. Namanya Simon, sama. Simon di Alkitab di kota Samaria. Kalau Simon KW, saya sering menyebut Simon KW tiruannya itu deket-deket Samarinda. Samaria ya. Kalau Simon yang di Alkitab itu akhirnya tobat. Nah, Simon Samarinda itu nggak tobat, makanya disegel aja. Saya setuju itu. Termasuk gerejanya, yes, gerejanya disegel, sinodenya dibekukan, apalagi sinodenya dibubarkan, gerejanya dibekukan, ya. Begitu mesti ya, sesuai kewenangan masing-masing. Lalu sekarang timbul pertanyaan lagi nih. Pak HTD, kita tolong minta ke Pak HTD yang sampaikan. Ini Saifuddin Ibrahim itu kan mau pulang, tapi bersyarat. Kalau UAS ditangkep, saya pulang. Di mana Pak HTD? Oh gampang Pak. Lah itu salah kaprah. Yang benar mentornya ditangkep, pasti Saifuddin pulang. Apa hubungannya Saifuddin sama UAS? Ya, saya mau sampaikan ya. Di Riau 16 orang ditangkap ya.
Ya, bukannya saya tidak setuju, saya hanya ingin keadilan ya, keadilan. Saya ini pendeta Kristen ya, jangan ada punya punya penilaian aku pendetanya orang Islam, jangan. Aku ini orang Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kita lihat 16 orang ditangkap di mana, Rio ya kalau tidak salah. Rio apa daerah Sumatera sana. Mohon maaf saya kalau salah, antara Rio atau mana gitu ya. Ya. Di kota, aduh saya agak lupa di kota apa. Yang jelas di Sumatera ditangkap 16 orang. Ini katanya termasuk jaringan teroris ya. Kemarin di mana itu yang ditembak mati dokter itu ya. Terus kita juga punya referensi ya, 6 syuhada ya. Bukannya saya tidak setuju, sorry ya. Ini semua sudah dibuktikan dan dengan secara hukum ya itu sudah ada keputusan, sudah kita ikutin. Tetapi kan kita perlu keadilan, Pak. Saifuddin Ibrahim yang penista agama berbahaya loh, Pak. Lah kok mentornya masih cengenges-cengenges, tangkap sekarang juga, Pak. Tangkap sekarang, ya. Ini mentornya sudah mulai berani ngelunjak loh, Pak, mengkritik Menko siapa? Mahfud MD loh. Ya. Kan ada gereja dilarang beribadah. Ya dilarang atau disegel gitu. Ini mentor, Pak, masih hahaha cengenges-cengenges berani menggugat atau ke Menko lah ya. Ya. Ini, Pak. Ya tuh, makanya saya bilang Saifuddin Ibrahim mensyaratkan katanya kalau UAS ditangkap, saya balik. Salah, Pak. Tangkap mentornya Saifuddin Ibrahim ini. Sebentar lagi ngelunjak dia, Pak. Namanya mentor sama anak buah itu sama, ilmunya sama, Pak. Hanya mentornya pinter menutupi diri pakai topi. Makanya mentornya sering pakai topi, Pak. Untuk menutupi diri kebohongannya. Kalau isi otaknya sama, Pak, sama Saifuddin Ibrahim. Sekarang dia ngelunjak loh, mulai berani mengkritik yang terhormat Menko Mahfud MD loh. Hanya gara-gara ada satu gereja ditutup. Mestinya kan diselidiki. Itu gereja itu jadi duri di dalam masyarakat, ya toh. Masuk satu kampung ada 4 gereja. Ayo, gara-gara sinode, sumber dari segala perpecahan gereja kan sinode. Ini sinode Pentakosta, ini sinode ini. Akhirnya mereka nggak mau toh. Yang bukan Pentakosta jangan masuk di gereja kami. Masuk satu kampung ada 4 gereja. Ya. Beda gereja Alkitab Al-Aqsa, ya, kembali ke Alkitab. Selidiki dulu, jangan mengkritik Menko Pak Mahfud MD ya. Jadi Pak, saya ingin ngasih tahu, mentor ini pasti nggak beda sama anak buahnya. Anak buahnya sampai hari ini masih hahaha membuat konten-konten provokatif. Ya, periksa saja ya. Sampai hari ini artinya dia di Amerika masih bebas ya, belum ditangkap. Lalu timbul pertanyaan, ini diproses nggak sih sama polisi ini yang pengaduan soal Saifuddin Ibrahim? Kalau memang diproses, kita minta keadilan. Ya, masyarakat Muslim meminta saya menyuarakan ya. Siapa tahu kalau pendeta HTD ini orang Kristen yang ngomong ya. Kalau orang Kristen yang ngomong kan pasti didengar dong ya. Oh, ini orang Kristen ini yang ngomong, kebenaran ini. Ya, jadi bukan soal like and dislike, bukan soal suka atau tidak suka. 16 orang dari Rio atau mana itu, pokoknya Sumatera situ yang tersangkut jaringan teroris, tangkap semua cepet, Pak. Lah ini Pak mentornya, Pak, cengenges, mulai ngelunjak, ngeritik Menko, didiemin saja. Tangkap, Pak. Plus jaringannya. Ya, di Indonesia ada berapa jaringan yang kayak gini? Terus di Amerika ada berapa? Gitu. Salah yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim, aku mau kembali Indonesia kalau UAS ditangkap. Salah, tangkap mentornya. Saya pendeta Kristen, saya bukan pendeta Islam, bukan. Tetapi masyarakat orang Islam, saudara-saudaraku dari umat Islam, Pak HTD mbok disuarakan, Pak. Ya. Ini keadilan loh. Saya tidak terus mengatakan saya ini membela orang Islam, tidak. Ini keadilan. Ketika Saifuddin Ibrahim dibilang darahnya halal, saya komplain, nggak boleh saudaraku kayak begitu. Serahkan ke aparat boleh, tapi tidak boleh main hakim sendiri. Darahnya halal terus layak dibunuh, nggak boleh. Mereka bisa terima juga.
Tetapi sekarang keadilan Pak ya, kita bicara keadilan. 16 orang itu cepet banget ditangkap, sementara dedengkotnya ya, dalangnya, mentornya Saifuddin Ibrahim cengenges-cengenges mencitrakan diri masih sebagai orang alim ya. Padahal dia bukan orang Kristen, Pak. Ya, saya Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus, dia mah penyembah Bapa, Pak. Itu Nasrani. Ya. Ya, Pak. Jadi supaya keadilan ya kepada aparat penegak hukum, buktikan dong kalau kasus MKC ini benar-benar diproses. Yang di depan mata didiemin aja Pak, jauh-jauh ke Rio aja ditangkepin. Itu pun cuman tersangkut. Ya. Cuman ada tersangkut. Cepet banget nangkep yang di sana. Sementara ini yang hehehe ini Pak, yang masih ngelunjak, malah ngelunjak loh, berani mengkritik ke yang terhormat Menko, Pak. Ya. Ya saudara-saudaraku, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya bukannya kok jadi pembela orang Muslim, tidak. Aku ini pendeta Kristen sejati kok. Ya, ini kita harus balance ya, kebenaran juga keadilan, juga rasa keadilan, bahwa ayo polisi buktikan bahwa kasus Saifuddin Ibrahim ini diproses ya. Oke, Saifuddin Ibrahim di mana Australia mungkin memang agak perlu waktu untuk nangkepnya, walaupun itu juga jadi big question mark, tanda tanya besar bagi saya. Apa sulitnya nangkep Saifuddin Ibrahim di Amerika? Ya, toh kita ada kerjasama begini begitu, bisa lah. Itu dalam hitungan menit mestinya bisa. Kalau dari sini konteks jebret sana ambil. Terus bagaimana dengan pendukungnya? Nah, seperti pendeta di Amerika itu RG ya. Terus yang di Indonesia bagaimana yang jadi mentornya? Itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan soal kebencian, bukan. Ya, bukan soal kebencian, tetapi ini keadilan ya. Banyak orang mau menyuarakan keadilan, malah kadang-kadang minta tolong sama, coba Bapak yang ngomong. Ya. Dan saya bukan jadi corongnya orang Islam, salah. Ya, tidak ada melihat seperti itu. Saya adalah menyatakan kebenaran ya. Ya, nanti saya sudah ngomong kan, saya mau jadi saksi ahli yang memberatkan Saifuddin Ibrahim maupun memberatkan dalangnya, mentornya. Saya mau, tapi kalau meringankan nggak mau. Kalau memberatkan, apakah saya membenci mereka? No. Tetapi kebenaran harus diluruskan, itu saja. Ya, saya akan kutip semua Alkitab. Ya, semua Alkitab yang jelas-jelas itu ya. Ya, kita bersyukur pertama pastor jalanan sudah dibekukan, lalu dia nebeng ke gereja lain. Tolong gereja lain jangan mau ya, pendeta begini jangan mau ya. Alkitab menulis pendeta terkutuk loh. Pendeta terkutuk kayak gini jangan diterima, nanti gerejamu dibawa-bawa. Kan dia nggak boleh, kan dia dibekukan, nggak boleh ibadah di gerejanya, lalu nebeng ke gereja lain. Ya ke gereja lain tolong tolak, jangan mau, itu nanti kamu kena imbasnya loh. Orang itu Pak ya, kalau jahat itu diurapi bukan oleh Roh Kudus, mau ditutupi kayak apa tetap jahat Pak. Tetap roh iblisnya nongol ya. Saya mesti tegas loh ya. Roh Allah lawannya roh iblis. Jadi kalau tidak diurapi roh Allah, roh Yesus, roh Allah itu roh Yesus. Ya Yesus Kristus sekarang adalah Roh Kudus itu. Kalau Anda tidak diurapi roh Yesus, lawannya pasti roh iblis. Ditutupi kayak apapun, mau pakai topi, mau pakai nerocos dalam nama Yesus, demi nama Yesus, shalom gitu. Tetap aja kalau rohnya roh iblis nanti akan kebuka. Ya, jangan mau gereja yang ditumpangi oleh pastor jalanan yang sekarang lagi cari-cari gereja karena ditutup gerejanya. Jangan mau Pak, tolak, nanti Anda malah kena imbasnya. Kedua, saya bersyukur bahwa sudah banyak yang menyuarakan tentang Saifuddin Ibrahim untuk segera kembali ya. Dan baru sedikit yang menyuarakan tangkap mentornya. Sepertinya saya adalah orang pertama yang menyuarakan itu, tangkap mentornya Saifuddin Ibrahim. Kalau tidak salah saya sudah buat satu tayangan ya tentang itu. Nah ini tentang UAS ya. Karena Saifuddin Ibrahim minta syarat mau balik kalau UAS ditangkap, ya salah jalur Pak.
Yang benar mentornya ditangkap ya. Bukan berarti saya pembelanya UAS ya, semua sahabat saya kok ya. Ustadz-ustadz itu juga sahabat saya, Ustadz JW, Ustadz UAS, banyak ustadz-ustadz yang lain ya. Kita kadang-kadang saling bercanda, saling mengkritik, berani saya sama Pak Ustadz tuh berani aja saya ngomong bercanda, mengkritik itu berani saya. Wong kita bingkainya kan kebersamaan, tidak hujat. Tapi saya nggak berani kalau menginjil terus terang-terangan, nggak berani, itu melanggar ya. Ya, seperti yang dilakukan pastor jalanan itu melanggar. Demikian pula Saifuddin Ibrahim yang terocos menjelek-jelekan, wow itu nggak boleh itu. Lalu jangan dipikir saya belain orang Islam, tidak ya. Saya ini Kristen sejati, jadi orang-orang yang mulutnya kayak Saifuddin Ibrahim, kayak mentornya ini memang nggak layak di Indonesia. Tangkep Pak, nggak perlu ragu-ragu. Saya membandingkan ya, lawang aparat aja berani nangkep, maaf ya, orang yang digolongkan dihormati, ya berani ditangkap loh, ya dipenjara loh. Lalu anak buahnya juga diusut-usut loh, dituntut loh. Ini seorang ulama yang menurut mereka disebut ulama besar, itu pun ditangkap. Ya. Lah ini yang jelas-jelas bikin gaduh Saifuddin Ibrahim lah, kok mentornya ini. Aku nih kadang-kadang mikir, tangkap aja Pak dia. Nanti dia Saifuddin Ibrahim pulang. Jadi bukan kok Saifuddin Ibrahim pulang, akan pulang kalau UAS ditangkap. Salah Pak, mentornya tangkap, nanti dia cepat pulang Pak. Begitu. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya kita saling menghargai, saling menghormati. Ayo menyuarakan keadilan, menyuarakan kesetaraan ya. Janganlah berbasis kepada jumlahku lebih besar, kamu lebih kecil. Tidak boleh. Kita kesetaraan saja, saling menghormati. Kalau saling menghormati, saling mengasihi itu udah nggak ada lagi gede kecil. Gede itu kan kalau lagi rombongan lah, kalau lagi sendirian sama saya ya sama saja. Malah kadang-kadang saya lebih gede badannya gitu kan ya. Yang disebut mayoritas, minoritas itu, mayoritas itu kan kalau kalian lagi kumpul lah. Kalau cuman berdua sama saya ya ketemu-ketemu ya kita sama saja gitu loh. Saling menghormati, saling menghargai itu nanti terus tidak ada yang kayak gitu gitu loh. Ya, apa susahnya sih, Pak? Kita saling menghargai, saling menghormati. Boleh kok kita itu adu argumen, tapi ya jangan jelek-jelekin kitabnya mereka, nabinya mereka, sesembahan mereka itu nggak boleh. Kalau mau cerita sesembahanku, nabiku, kitabku, soal yang kena sasaran sana itu urusan sana itu. Kalau kayak saya kan begitu. Saya jawab pakai Alkitab, yang kena sasaran sana. Wah, Pak HTD kenapa yang kena sasaran saya? Nah kayak gitu. Ya, aku nggak pernah jelek-jelekin. Soal yang kena sasaran sana ya itu ya. Tapi bingkainya kita tetap Indonesia, tetap Pancasila, begitu ya. Jadi clear. Jadi gimana pendapat Pak HTD tentang syarat dari Saifuddin Ibrahim mau pulang kalau UAS ditangkap salah sasaran, yang benar mentornya ditangkap. Dan nggak perlu lama-lama kepada aparat penegak hukum, kapan Pak ditangkap? Sekarang Pak, beberapa menit setelah tayangan ini ditayangkan. Haleluya, amin.